Bayangkan, satu hari nanti, Android bukan lagi raja dunia. Dan yang menjatuhkannya bukan Apple, tapi Huawei. Selama ini banyak orang mengira Huawei hanyalah korban perang dagang antara Amerika dan Cina. Perusahaan yang dipukul sanksi, diputus dari Google, lalu diprediksi akan pelan-pelan mati. Tapi, kalau kamu masih berpikir seperti itu di awal 2026 ini, kamu keliru besar. Karena hari ini Huawei bukan sekadar bertahan, mereka mulai menyerang balik dengan satu langkah paling berani sepanjang sejarah mereka. Harmonious versi terbaru yang 100% mandiri. Ini bukan sekadar sistem operasi baru, ini adalah deklarasi kemerdekaan teknologi Cina. Dan bisa jadi, awal dari retaknya dominasi Google di dunia. Selama lebih dari 1 dekade, Android adalah penguasa absolut. Coba lihat ponsel kamu sekarang. Kemungkinan besar, Android. Bangun tidur, cek Gmail, cari jalan, pakai Google Maps, nonton YouTube, simpan file di Google Drive. Tanpa sadar, hidup kita sudah menyatu dengan ekosistem Google. Dan angka membuktikannya, Android masih menguasai lebih dari 70% pasar global. Banyak raksasa teknologi mencoba melawan Microsoft dengan Windows Phone, Samsung dengan Tizen. Semuanya gagal. Dengan panduan ini, saya belajar cara konsisten mendapatkan dolar dari affiliate luar negeri. Ini benar-benar menginspirasi. Aku spill caranya step by step di e-course ini. Klik link di deskripsi sekarang. Bukan karena teknologinya buruk, tapi karena mereka gagal membangun satu hal paling penting di dunia sistem operasi modern, ekosistem aplikasi. Tidak ada pengguna, developer tidak mau datang, tidak ada aplikasi, pengguna tidak mau pindah. Ini adalah lingkaran setan yang membunuh semua pesaing Android. Google tahu betul hal ini. Kehilangan satu merek ponsel, bahkan sebesar Huawei, awalnya mungkin terasa tidak fatal. Tapi yang Huawei lakukan kali ini berbeda. Huawei tidak mencoba melawan Google di seluruh dunia sekaligus. Mereka membangun benteng di satu tempat paling krusial. Cina, pasar smartphone terbesar di dunia. Dan hasilnya mencengangkan. Pada kuartal kedua 2025, Harmonious mencapai 17% pangsa pasar. iOS turun di 16%. Dan Android masih memimpin di 66%. Untuk pertama kalinya, Huawei mengalahkan Apple di kandangnya sendiri. Ini bukan lagi sekadar eksperimen, ini adalah kekuatan alternatif yang nyata. Dan inilah titik di mana Google mulai banner waspada. Harmonious bukan ancaman yang akan menjatuhkan Android besok pagi. Ancaman sebenarnya adalah jangka panjang, strategis, dan geopolitik. Huawei sudah membuktikan satu hal yang dulu dianggap mustahil. Sebuah negara dengan pasar raksasa bisa membangun ekosistem teknologi sendiri dan bertahan. Pertanyaannya sekarang, apakah ini akan berhenti di Cina saja? Versi awal Harmonious masih berbasis Android OSP. Itu langkah transisi yang cerdas agar aplikasi tetap berjalan. Tapi, Harmonious Next adalah cerita yang sama sekali berbeda. Huawei membuang seluruh kode Android, mengembangkan sistem operasi dari nol, dan menggunakan kernel buatan sendiri bernama Hongmeng. Kernel ini adalah pemutusan hubungan total dengan Android. Bayangkan, Android seperti satu bangunan besar. Semua bagian saling terikat. Satu error bisa berdampak ke seluruh sistem. Harmonious menggunakan arsitektur mikrokernel. Ibarat Lego, modul-modul kecil yang lebih aman, lebih fleksibel, dan lebih efisien. Huawei mengklaim performa lebih mulus hingga 30%. Manajemen memori lebih hemat, dan keamanan lebih tinggi. Tapi keajaiban Harmonious bukan di performa. Kekuatan sejati Harmonious adalah ekosistem terdistribusi. Bayangkan, ini kamu sedang bikin presentasi di laptop Huawei dan butuh foto dari ponsel. Tidak perlu kabel, tidak perlu kirim file. Cukup tarik ikon ponsel ke ikon laptop, layar ponsel langsung muncul. Drag and drop, selesai. Pindah ruangan, tarik audio meeting ke headset. Notifikasi tablet bisa dibalas langsung dari laptop, ponsel, tablet, laptop, jam tangan, TV, bahkan mobil. Semuanya terasa seperti satu komputer raksasa. Integrasi ini bahkan melampaui Apple. Dan ini mustahil dilakukan Google karena Android harus berjalan di ribuan perangkat berbeda. Sekarang kita turun ke realita. Di luar Cina, tantangan Harmonious sangat besar. Pertanyaan yang paling sering muncul,
Mobile banking bisa jalan. Gojek, Grab, Google Docs, Google Maps. Di Harmonious, lama. Masalah ini masih bisa diakali. Tapi di Harmonious. Next, tidak ada Android, tidak ada aplikasi Android, dan tidak ada GMS. Semua aplikasi harus dibuat ulang secara native. Ini adalah taruhan terbesar Huawei. Saat ini, pangsa pasar global Harmonious sekitar 4%. Belum cukup untuk menarik developer internasional besar. Karena itu, hingga awal 2026, Harmonious Next masih difokuskan untuk Cina. Versi global Huawei masih menggunakan sistem berbasis Android. Huawei sadar betul, ekosistem global tidak bisa dipaksa, harus dibangun perlahan. Lalu kenapa Google tetap waspada? Bukan karena Android akan runtuh besok, tapi karena dua hal. Pertama, puluhan juta perangkat Huawei per tahun, berarti kehilangan lisensi dan pendapatan. Kedua, Harmonious menjadi contoh berbahaya bahwa kemandirian teknologi itu ternyata mungkin. Bahkan ada rumor Google mulai menggabungkan Android dan Chromeos. Langkah yang sangat mirip dengan visi Huawei. Apakah Harmonious ancaman nyata bagi Android? Jawabannya, ya. Dengan catatan, ini adalah ancaman jangka panjang, terpusat di Cina. Tapi, sangat serius. Dalam waktu kurang dari 6 tahun, Huawei mengubah sanksi menjadi pemicu inovasi. Mereka membangun sistem operasi modern dari nol, dengan arsitektur baru dan ekosistem yang sangat solid. Google mungkin tidak panik, tapi mereka tidak lagi merasa aman. Ini bukan sekadar Huawei versus Google. Ini adalah tanda dunia teknologi mulai bergerak ke arah dunia multipolar. Lebih banyak pilihan, tapi juga lebih terfragmentasi. Dan sekarang, pertanyaannya kembali ke kamu. Kalau besok Huawei meluncurkan ponsel Harmonious murni di Indonesia, apakah kamu rela meninggalkan kenyamanan ekosistem Google demi mencoba masa depan versi Huawei? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita diskusi bareng.